Surat Kemensos sudah turun bagi KPM yang sudah masuk namanya dalam SP2D agar segera menarik bantuannya untuk dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Nah, tepatnya hari ini sudah diterima surat pemberitahuan yang ditujukan kepada SDM PKH agar disampaikan ke keluarga penerima manfaat sebagaimana yang diinstruksikan di dalam surat, yaitu percepatan pemanfaatan bansos bagi KPM yang belum bertransaksi. Jadi poin pentingnya, KPM yang dana bansosnya telah ada dalam rekening untuk segera bertransaksi. Selain itu, ada beberapa informasi yang wajib KPM ketahui mengenai penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, bansos reguler Kementerian Sosial itu terdapat 3 jenis bantuan sifatnya rutin yang diperuntukkan untuk KPM yang terdata di DTKS. Nah, beberapa hal penting yang wajib diketahui KPM mengenai penyaluran bantuan yang berlangsung pada pekan kedua bulan November ini agar menjadi pencerahan terkait bantuan apa sajakah yang tersalur di pertengahan bulan November ini. Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Saya akan informasikan setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang akan masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera KKS di bulan November 2024. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang menantikan bantuan ini. Dan juga turunnya surat dari Kementerian Sosial di pertengahan bulan November. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi terbaru agenda Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan reguler seperti PKH, BPNT maupun Bansos PBI. Nah, baik teman-teman, kita ke informasi terkait surat yang turun hari ini. 1. Surat percepatan pencairan bantuan PKH. Baru-baru ini telah diterbitkan surat dari Kementerian Sosial perihal penelitian KPM tidak transaksi periode penyaluran Juli sampai dengan Agustus, Juli sampai dengan September, dan September sampai dengan Oktober tahun 2024. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 12 November 2024 dan ditujukan kepada para SDM program Keluarga Harapan PKH. Dalam rangka persiapan konsolidasi rekonsiliasi penyaluran bansos PKH dengan bank penyalur, terdapat KPM tidak transaksi cut off per tanggal 6 November 2024. Rincian 1. Periode Juli sampai dengan Agustus termin 3 sebanyak 12.375, nominal 5.797.466.123 rupiah. Yang kedua, periode Juli sampai dengan September termin 1 sebanyak 1.721, nominal 1.163.250.000 rupiah. 3. Periode September sampai dengan Oktober termin 1 dan 2 sebanyak 176.896, nominal 72.755.766.503 rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut, kami instruksikan SDM PKH untuk melakukan 1. Percepatan pemanfaatan bansos bagi KPM yang belum tertransaksi. 2. Pengecekan penelitian data KPM tidak transaksi di atas melalui tools yang telah tersedia dari tanggal 13 sampai dengan 20 November 2024. Nah teman-teman, dengan turunnya surat ini diingatkan kembali bagi KPM yang sudah di SP2D-kan bantuannya pada periode Juli Agustus, Juli September, September Oktober, tapi belum menarik bantuannya, dipersilahkan untuk segera menarik bantuannya. Nah, beberapa KPM mungkin masuk dalam susulan SP2D sehingga saat musim pencairan belum masuk saldonya. Kemudian banyak KPM yang asalnya itu sebagai penerima BPNT murni tidak mengetahui dirinya menjadi penerima PKH yang mulai di-SK-kan pada bantuan PKH September-Oktober 2024. Dan berdasarkan pantauan pada aplikasi Siksenji, KPM yang belakangan terbit SP2D-nya itu di sekitar awal bulan November ini, tapi belum mengetahui bantuannya sudah masuk.
Kiranya teman-teman dengan turunnya surat ini sebagai pemberitahuan agar KPM segera memanfaatkan bantuannya. Kemudian SDM PKH diberikan tugas untuk terjun lapangan agar meneliti KPM yang tidak transaksi dan melaporkannya pada aplikasi yang sudah tersedia bagi pendamping PKH. Nah, beberapa kasus memang bantuan PKH di tahap sebelumnya tidak ditarik oleh KPM karena berbagai permasalahan seperti KPM meninggal dunia, kartu KKS tidak bisa digunakan, dan mungkin juga ada KPM yang pindah wilayah dan alamat tidak ditemukan. Dan alasan lain KPM tidak mencairkan bantuan karena tidak mendapatkan informasi mengenai pencairan PKH. Kemudian hal yang sama bagi KPM BPNT yang tidak masuk bantuannya beberapa tahap sebelumnya. Dengan beberapa indikasi yaitu KPM yang pernah mengganti kartu KKS-nya. Setelah pergantian kartu KKS, KPM melaporkan tidak masuk bantuan BPNT-nya. Kemudian pada 6NG tertera keterangan gagal salur. Nah, mengenai hal ini setelah dilakukan sinkronisasi data DTKS dan data Capil, kemudian hasilnya menunjukkan pertanda baik bahwa bantuan BPNT untuk periode bulan September-Oktober 2024 sebagaimana update per hari ini, keterangan status rekening yaitu rekening berhasil dan keterangan sudah SI. Dan tentunya ini kabar baik untuk penerima yang gagal salur bantuannya sebelumnya untuk BPNT, akhirnya mendapatkan kembali BPNT-nya untuk alokasi bulan September-Oktober 2024 di pertengahan bulan November 2024 ini. Kemudian informasi bagi KPM ex penerima POS, karena sudah banyak sekali KPM yang sebelumnya itu menerima di PT POS, namun hingga kini belum juga cair, bahkan untuk buku tabungan dan kartu KKS juga belum terdistribusi secara merata. Nah, bantuan PKH Juli-September 2024 dan BPNT untuk periode Juli-Agustus 2024 yang menggunakan metode sebelumnya menggunakan jasa PT POS dan akan dialihkan ke kartu KKS. Saat ini perbankan seperti BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masih tengah melakukan distribusi buku rekening dan kartu KKS kepada KPM yang terdampak perubahan metode penyaluran ini. KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui POS akan menerima kartu ATM merah putih yang baru dan diperkirakan bantuan akan mulai disalurkan pada akhir bulan November 2024. Namun proses migrasi ini dilakukan secara bertahap sehingga KPM perlu bersabar menunggu status pencairan bantuan. Kemudian bagi KPM yang sejak awal sudah menggunakan kartu KKS, bantuan untuk PKH periode November-Desember 2024 masih tahapan evaluasi komponen dan akan dilakukan final closing segera setelah evaluasi komponen telah selesai. Kemudian teman-teman untuk bantuan BPNT untuk alokasi bulan November-Desember masih dalam tahapan verifikasi rekening dan diharapkan proses verifikasi rekening ini agar KPM tidak menemui kendala pada saat proses transfer dana dari Kementerian Sosial ke rekening kartu KKS para penerima manfaat BPNT. Nah teman-teman, setelah proses verifikasi rekening selesai, maka akan dilakukan proses SP2D, yaitu mulai dari surat-surat perintah pencairan dana ke kas perbendaharaan negara. Nah SPM ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat komitmen PPK untuk mencairkan dana yang telah dianggarkan. Kemudian setelah SPM maka akan dikeluarkan SP2D dari SP2D dari kantor perbendaharaan ke bank penyalur. Dan terakhir dikeluarkan surat SI dari Kementerian Sosial kepada bank penyalur agar melakukan transfer dana sesuai dalam daftar SP2D ke rekening penerima manfaat. Jadi seperti itu ya prosesnya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Tanggapi beritanya dengan like jika menyukai berita ini. Sebarkan jika bermanfaat. Mari membangun channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.